tidak pernah tahu pisahnya ini kenapa. Ya, bercerainya ini kenapa? Apakah ada orang ketiga ataukah apa? Kita nggak pernah tahu. Tetapi kita kembali lagi pada di uang 200 juta ini. Uang 200 juta ini ya. Di tengah polemik nafkah anak pasca cerai, Ruben Onsu dan Sarwenda yang terus menjadi perdebatan, mulai muncul suara dukungan untuk Sarwenda dari kalangan netizen yang budiman. Salah satunya datang dari seorang ibu dengan akun @_Ica_Nainggolan yang mengaku pernah mengalami situasi serupa setelah perceraian. Menurutnya, banyak orang terlalu fokus pada nominal nafkah 200 juta rupiah tanpa memahami besarnya kebutuhan anak-anak yang selama ini menjadi tanggung jawab Sarwenda dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai Sarwenda selama bertahun-tahun lebih banyak berperan mendampingi dan membesarkan anak-anak, sementara Ruben bekerja mencari nafkah. Karena itu, biaya pendidikan internasional, kebutuhan rumah tangga, les, hingga berbagai pengeluaran anak dinilai tidak bisa dipandang sederhana. Netizen yang budiman tersebut juga menegaskan bahwa Sarwenda kini tetap bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ia mengajak publik berhenti menghakimi dan lebih mengutamakan kepentingan anak-anak dibanding memperbesar konflik yang terus bergulir di ruang publik. Ini lagi seliwiran, lagi viral Ruben Onsu dengan Sarwenda ya teman-teman ya. Di mana netizen ya itu mereka memihak 200 juta gitu lah. Sebenarnya aku tidak memihak siapapun karena saya juga tidak kenal, hanya kenalnya itu di sosmed atau di televisi gitu. Tapi apa yang dialami Sarwenda itu pernah saya alami, makanya saya itu pernah di posisi Sarwenda gitu. Jadi rasa keperempuan, ibaratnya seorang ibu atau seorang perempuan itu terkena gitu loh. Nah, di sini banyak orang yang menyalahkan Sarwenda, padahal kalau kita lihat, kita flashback ya ke belakangnya. Pada saat mereka itu berumah tangga, Sarwenda itu tidak bekerja loh. Sarwenda itu duduk anteng di rumah, dia menjadi wanita, menjadi ibu, menjadi perempuan, menjadi istri yang takut akan Tuhan. Dia mendidik anak-anaknya, dia itu mendampingi suaminya, dan dia itu menunggu suaminya sampai larut malam sampai dia pulang. Dan itu pun juga saya lakukan dulunya gitu. Nah, tapi pada saat itu kita harus lihat dulu gitu. Sarwenda itu tidak bekerja ya. Dia mengabdikan dirinya untuk suami dan anak-anaknya. Dan Ruben Onsu juga saya tidak menyalahkan dia karena dia adalah kepala ini dia menafkahi anak-anak dan istrinya. Nah, tapi pada saat Ruben Onsu bekerja, apakah waktunya itu sama seperti Sarwenda? Tidak ya teman-teman ya. Saya pernah syuting ya, saya pernah di dunia entertain. Itu kalau syuting itu nggak ada tuh satu jam 2 jam, tidak, itu bisa seharian kita di lokasi syuting. Nah, apalagi itu jam kerjanya si Ruben Onsu ya, itu kan terjalnya itu kan sudah jauh sekali gitu. Nah, jadi apakah pada saat itu waktu untuk anak-anaknya banyak? Tidak, waktunya itu sedikit untuk anak-anak ya. Makanya pada saat waktu sedikit itu untuk anak-anak, dia itu merekam momen di mana dia bersama anak-anak. Apakah pada saat dia merekam, waktu dia merekam dan momen itu sama anak-anak, dia itu ada sama anak-anak lagi? Tidak. Pasti dia akan kembali bekerja lagi gitu. Dan waktu yang terbanyak itu sama Sarwenda. Nah, pada saat pisah kita tidak pernah tahu pisahnya ini kenapa. Ya, bercerainya ini kenapa? Apakah ada orang ketiga ataukah apa? Kita nggak pernah tahu. Tetapi kita kembali lagi pada di uang 200 juta ini. Uang 200 juta ini ya,
itu bukan, kalau feeling saya itu bukan Sarwendah yang minta, tetapi pihak dari laki-lakinya. Pengadilan pasti bertanya, berapa kamu akan memberikan nafkah ke anak-anak ini berapa gitu misalkan. Nah pasti si Ruben Onsu menyatakan itu sekian katanya. Nah itu pasti dari mulut laki-laki, karena saya juga mengalami seperti itu gitu loh. Nah setelah itu kan kenapa dia mengatakan 200 juta, pasti karena sudah memang biaya itu udah dia dari pekerjaan dia, kita juga udah tahu. Buat Ruben Onsu 200 juta itu tidak seberapa, karena sepak terjalnya itu di dunia entertain itu luar biasa gitu loh ya. Nah tapi kalau gaji kita hanya 2 juta, 3 juta atau 5 juta, memang betul dia kentut pun gak apa-apa deh, gue hirup tiap hari. Iya betul, itu banyak sekali netizen menyatakan seperti itu gitu loh. Karena apa? Gajinya 2 juta, 3 juta, 5 juta gitu loh, ya kan? Nah kalau Ruben Onsu menyatakan seperti itu kan karena memang dia tahu biaya anaknya berapa, sekian berapa, dia tahu gitu loh. Nah karena pada saat itu Sarwendah kan tidak dia itu kan masih sendiri. Nah tiba-tiba adalah laki-laki yang datang di dalam hidupnya. Apakah salah gitu loh? Dia sudah pisah kok ya. Nah toh juga si Ruben Onsunya sudah melanglang buana pindah keyakinan gitu loh. Nah apa salah dia untuk menikah lagi? Tidak ada salah gitu loh. Apa salah dia itu dekat sama laki-laki? Tidak salah gitu loh. Nggak salah, itu haknya dia, itu kebahagiaan dia. Tetapi cuman salahnya itu kenapa terlalu cepat, hanya itu aja. Tapi bisa jadi ya dia juga butuh pendamping, butuh support gitu. Mari kita berpikir positif ya. Mari kita berpikir positif. Oh mungkin dia butuh support, dia butuh teman untuk ngobrol, untuk apa segala macam gitu. Karena perempuan ini ya apalagi dia gitu ya, dia itu gampang depresi apa segala macam gitu. Nah jadi kalau kita berbicara tentang Sarwendah, kita lihat dulu 200 juta ini itu untuk apa. Kita lihat sekolah anaknya tuh di mana. Sekolah anaknya aja 2 orang itu di internasional. Tahu nggak di internasional itu berapa biayanya satu anak? Saya sudah mengalami gitu loh ya. Nah itu 1 tahun itu udah berapa? Belum lah, itu oke lah, itu per tahun. Belum, bikinlah per term ya. Kalau di inter itu kan per term ya. Nah per termnya itu berapa? Sekian per termnya itu berapa? Lu bayangin aja gitu. Nah kali belum lagi uang sekolahnya, belum lagi uang jajannya ya, belum lagi belum lagi uang sekolah, uang jajan, belum lagi uang les, belum lagi tetek bengek, belum lagi segala macam. Kalau Sarwendah tidak bekerja, bagaimana bisa mencukupi itu semua ya? Si Ruben Onsu ini dia hanya memberikan 200 juta ya. Itu uang listrik, uang air, uang tetek bengek, semua itu butuh biaya. Kalau Sarwendah tidak bekerja, bagaimana itu bisa terpenuhi? Kalian itu tidak mengerti netizen. Maaf ya teman-teman ya semua ya, gitu loh. Nah, hanya orang-orang yang ibaratkan yang udah pernah mengalami lah yang mengerti tentang keadaan Sarwendah ini gitu loh. Karena apa? Memang suami akan memberikan dana dibilang suami itu akan memberikan nafkah kepada anak-anaknya gitu loh, diberikannya. Tetapi apakah itu cukup? Kita harus tahu dulu gitu, apakah ini cukup. Nah makanya si Sarwendah ini bekerja. Pada saat Sarwendah itu masih menikah dengan Ruben Onsu, belum ada terdengar cacatnya itu dia selingkuh atau apapun. Tetapi pada saat dia sudah bercerainya kenapa? Kita nggak pernah tahu, tapi kejadian bahwa ya si Ruben Onsu pindah keyakinan gitu loh. Nah jadi kita nggak boleh berpikiran yang negatif terhadap orang. Oh 200 juta buat gaji 2-3 juta memang itu sangat luar biasa.
buat gaji 5 juta itu sangat luar biasa gitu. Tapi kalau kehidupan mereka yang begitu dibilang kita sudah tahu ya, itu 200 juta itu uang sekolah anak inter itu berapa satu per term aja udah berapa. Belum lagi tetek bengek, belum lagi lesnya, belum anaknya lihat tuh sampai pinter-pinter semua. Kalian pikir nggak pakai duit? Emang pakai daun gitu loh. Nah, kalau misalkan seorang saudara, memang sih saya tidak membenarkan saudaranya ikut campur. Tapi bagaimana ya pernah juga terjadi ya di kehidupan saya, ibaratkan bukan dari keluarga saya tetapi dari keluarga ini ikut campur, tapi udah gitu loh. Maksudnya kita harus berpikir positif untuk banyak untuk dua orang ini gitu. Biarkan mereka bahagia, biarkan mereka melakukan menjalani hidupnya. Jangan kalian stop, kalian jangan menyetop rezeki orang gitu. Sarwenda tuh bekerja loh, dia itu bekerja untuk mencukupi kebutuhannya, kebahagiaannya juga dia butuh ya teman-teman ya. Nah, buat Ruben Onsu, kamu laki-laki, tanggung jawab kamu harus kerjakan ya, karena itu memang sudah tugasmu kalau memang kamu orang baik ya. Dan buat Sarwenda, jangan gara-gara seperti ini kamu pindah keyakinan. Ingat, Tuhan Yesus menyatakan pikul salib, dan yakinlah suatu saat nanti semua akan baik-baik saja ya, semua akan baik-baik saja. Jadi yakin dan percayalah, serahkan hidupmu di dalam Tuhan, dan yakin dan percaya engkau akan dipulihkan. Kehidupanmu akan dipulihkan, dan anak-anakmu juga akan diberkati. Jadi jangan pernah untuk meninggalkan Tuhan hanya gara-gara hidup kamu lagi terhimpit dengan masalah. Tetap andalkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Salam toleransi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Si RO ini kan sebenarnya niat dia itu kan pengen nyakitin mantan istrinya tuh. Padahal dia tahu loh bahwa mantan istrinya itu adalah ibu dari anak-anak kandung dia. Kubilanglah sama kau RO, kau sudahilah drama-dramamu itu, haus validasimu itu loh. Karena awalnya kau ingin menyakiti mantan istrimu itu, tahu nggak kau siapa yang paling tersakiti di sini atas dramamu itu? Kamu tahu siapa? Anak kandung kau sendiri. Jadi jangan kau salahkan ketika nanti anak kandungmu itu benci sama kau. Paham? Ini mah ngalah-ngalahin tersanjung guys. Panjang banget. Tiap hari ceritanya beda. Seneng banget ya. Tapi jujur sih kalau menurut aku ya, kalau orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri itu, dia juga tidak akan senang melihat orang lain diem, tidak akan senang melihat orang lain tuh happy. Dia akan selalu mengusik dan dia akan selalu mencari cara supaya orang lain merasa tidak tenang. Tapi even gitu, orang itu kalau udah tahu karakter kita yang belum berdamai dengan diri kita sendiri itu, orang gak akan respon. Seberapapun usaha lu untuk mengusik kehidupan orang lain, ketenangan orang lain, lu gak akan berhasil. Sakit sih menurut aku. Lihat aja nanti, penggiringan opininya halus. Setelah ini kira-kira korbannya produk apa lagi guys, yang diteriakin boykot sama orang-orang di luar sana yang sumbu pendek. Lihat aja, dikemas dengan bahasa yang lembut dan halus, tapi itu sebenarnya racun bagi orang di luar sana. Kasihan orang yang nggak tahu apa-apa yang ikut bodoh-bodoh. Sedih sih, miris. Ini lagi pengacaranya si RO bilang netizen yang mendukung mantan istrinya katanya menghujat, menghina kliennya. Kamu nggak lihat kamu nggak scroll TikTok kali ya, betapa para netizen pembela pendukung klien kamu itu menghujat mantan istrinya, menghujat pacarnya, menghujat kami yang mendukung ataupun memberi pandangan kepada mantan istrinya. Kami itu dihujatnya, tahu bahasa-bahasa kasar dari mana dibawa-bawa ke kami. Video kami aja di komen-komen dengan bahasa-bahasa yang enggak layak. Terus kamu bilang kami atau pembela-pembela mantan istrinya yang suka menghujat. Kamu salah. Coba kamu scroll TikTok, banyak banget ya
netizen yang mendukung klien kamu tuh yang menghina Sarwenda, yang nggak tahu memparodikan Sarwenda, memaki-maki Sarwenda, sampai dari kelas netizen yang nggak tahu apa-apa, sampai artis, sampai yang punya podcast ternama aja menghujat. Paham ya, artis-artis aja banyak yang menghujat yang satu circle sama dia. Coba kamu bayangkan, makanya kamu jangan asal ngomong, jangan asal nuduh ya. Coba lihat, scroll TikTok dulu, mana yang benar,